Bangun Arnold, Megalodon telah menelanmu. Tok tok Arnold, ikuti kelinci putih. Megalodon adalah hiu dari keluarga Otodontidae dengan panjang 50 kaki dan berat 88.000 pound. Dia adalah pemburu paling berbahaya di kedalaman laut. Ada di bagian paling atas rantai makanan. Megalodon memakan paus kecil yang bisa jadi melebihi ukurannya. Tidak punya kecepatan atau daya tahan tinggi. Megalodon menabrak mangsanya, mencoba mematahkan tulang, merusak organ vital seperti jantung dan paru-paru. Megalodon memiliki 276 gigi, tersusun dalam 5 baris. Yang terbesar panjangnya mencapai 19 cm. Ini 3 kali lebih banyak daripada hiu putih. Rahang Megalodon memiliki tinggi 2 meter, lebar 2,5 meter, dan memiliki kekuatan gigitan mencapai 100 kN. Itu 9 kali lebih besar dari hiu putih besar dan memungkinkan Megalodon untuk memakan paus kecil. Sepertinya karena kekurangan oksigen kau mulai berhalusinasi. Katakan, apa yang sedang kau impikan? Megalodon? Mereka tidak ada. Arnold, mereka sudah punah lebih dari 2 juta tahun yang lalu karena iklim yang mendingin. Bagaimana kalau mulai perjalanan waktu? Tidak terlalu jauh. Coba saja ke sekitar 66 juta tahun yang lalu. Baiklah, kau sudah sampai. Kau ingat aturan bagi penjelajah waktu? Jangan mengganggu kehidupan penduduk setempat. Seperti yang ini contohnya. Jika tidak, kau berisiko mengubah arah evolusi seluruh umat manusia. Arnold, itu bukan beruang. Bangun secepatnya dan pergi dari sini. T-Rex dapat meningkatkan kecepatan hingga 12 mil per jam. Mengingat bentuk tubuhmu saat ini saat bagimu untuk mulai berdoa. Bagaimanapun juga, kekuatan gigitan kadal ini hampir 2 kali lipat dari Megalodon. Dan dengan kekuatan ototnya, ia dapat dengan mudah juggling kuda Nil. Arnold, aku peringatkan kau, berhati-hatilah. Jangan lari lurus ke depan, cobalah untuk zigzag. Berat badan 7 ton dan panjang tubuh 13 meter. Tentunya membuat T-Rex benar-benar hewan yang kaku. Diperlukan 4 detik untuk memutar tubuhnya 90 derajat, jadi ada keunggulan buatmu. Dan jika dinosaurus tersandung, ia bisa menciderai dirinya dengan serius. Belum lagi bangun bukanlah tugas yang mudah untuknya. Arnie, bagaimana kalau kau mencoba memenangkan hidupmu dari pria pegulat ini? Kau siap? Mulai. Tungkai depan Tyrannosaurus tidak terlihat sebanding dengan keseluruhan tubuhnya. Tetap memiliki panjang hingga 3 kaki. Dan otot bisep bisa mengangkat berat 420 pound. Yang hampir 3 kali lipat berat seluruh tubuhmu. Namun, ada satu titik kelemahannya. T-Rex tidak bisa memutar atau melenturkan lengannya. Jadi dengan teknik yang tepat, kau punya peluang untuk menang. Ayo Arnie, tunjukkanlah padanya siapa raja dinosaurus di sini. Oh, astaga, dinosaurus ini jelek sekali. Oh, Arnold, kau menakutiku. Kulihat kau memutuskan mengunjungi museum sejarah Pilio. Keren sekali kan di sini? Bahkan Orochimaru dari Naruto ada di sini. Kudengar dia tahu rahasia kebangkitan. Dia bisa membangkitkan yang sudah mati. Apa-apaan ini? Gawat. Dia memakainya pada dinosaurus. Lari, dasar orang bodoh. Dinosaurus sangat berbahaya. Entah itu herbivora, karnivora, bahkan para dinosaurus yang radikal. Mereka marah besar. Dan kalian juga akan begitu jika tidak makan selama 66 juta tahun. Terlebih, dinosaurus kini bahkan lebih marah saat melihat apa yang terjadi pada keturunannya selama proses evolusi. Semua pemimpin dunia mendeklarasikan darurat militer. Sial, hanya sedikit yang tahu soal perilaku dinosaurus sesungguhnya. Tampaknya, solusi terbaik yang mereka pikirkan adalah menyewa spesialis kalkun gila. Iu, serem! Dinosaurus menguasai bumi selama 160 juta tahun. Tapi jatuhnya meteorit mengubah jalannya evolusi dan memungkinkan perkembangan leluhur kita, mamalia. Kini, hanya yang terkuat yang bertahan hidup. Tapi, apalagi yang terjadi sekarang? Tunggu. Sepertinya aku mengerti, selama 66 juta tahun, iklim bumi menjadi makin dingin dan jumlah karbon dioksida di atmosfer berubah. Tampaknya dinosaurus tidak bisa lagi hidup di sini dan akan mati sekali lagi.
Kita bisa apa? Secara teori, kita bisa membangun Taman Jurassic. Kita akan beri mereka makan dan menjaga iklim buatan. Tempat ini bisa menjadi tujuan turis paling menguntungkan di dunia. Juga akan menjadi pemasok global telur dan juga pupuk. Tinja dino. Namun, seekor dinosaurus memakan 1 ton rumput sehari atau lebih dari 100 kilogram daging. Kemungkinan besar, dinosaurus akan memakan semua fauna dalam taman. Lalu mungkin mulai saling memangsa sampai mereka punah lagi. Apapun caranya, dinosaurus tidak akan bisa hidup di zaman kita ini. Apa kau serius mau menyelamatkan mereka, Arnie? Pilihannya hanyalah mengirimkan dinosaurus kembali ke masa lalu, ke dunia sempurna mereka. Waktunya berpamitan, Arnie. Setidaknya di sana mereka akan hidup lebih baik. Kita dalam keadaan kacau. 2 raksasa, King Kong dan Godzilla, sedang bertarung. Selamat pagi, Arnold. Apa rencanamu hari ini? Mungkin rencana hari ini adalah berusaha untuk tidak mati. Apa kau takut, Arnold? Tapi bagaimana jika semua ini hanya hayalan? Bagaimana jika aku bilang King Kong ataupun Godzilla tidak bisa bertahan hidup di bumi? Sangat sederhana. Lihat, manusia terbesar di dunia adalah Robert Pershing Wadlow. Tingginya 2 meter 72 sentimeter. Dan dia hidup hanya selama 22 tahun. Dia mengidap penyakit yang bernama gigantisme. Dengan penyakit ini, otak melepaskan hormon pertumbuhan dalam jumlah yang sangat banyak. Karena itu, dalam proses evolusi manusia, tinggi dan berat badan normal pun ditentukan. Dan karena itu, setiap penyimpangan besar dianggap penyakit. Salah satu tekanan terbesar ada pada jantung, yang harus mengedarkan 15 liter darah dibanding ukuran normal sebanyak 5 liter. Dan biasanya, jantung tidak bisa menahan dinamika berat seperti itu dalam waktu lama. Tapi bagaimana dengan fakta bahwa ada makhluk raksasa lain di bumi seperti paus? Ya, semuanya bisa dijelaskan dengan mudah. Kepadatan air lebih tinggi dibanding kepadatan udara. Dan hampir sama dengan kepadatan manusia. Karena itu kita bisa mengambang di permukaan air garam. Artinya bahwa habitat itu sendiri mendukung berat makhluk hidup tersebut. Contohnya, paus yang nenek moyangnya pada 50 juta tahun lalu sangat mirip dengan anjing bertapal. Godzilla dan King Kong bisa sama sekali tidak ada di bumi karena gravitasi kita. Tapi kita anggap saja kita matikan gravitasi untuk secara ilmu pengetahuan membuat keberadaan Godzilla dan King Kong itu benar adanya. Segala hal di bumi tidak tertanam ke tanah akan melayang ke luar angkasa, termasuk manusia yang jika berada di ruang terbuka akan terlempar ke ruang angkasa. Dan beberapa orang beruntung yang berada di dalam ruangan masih bisa hidup untuk beberapa waktu hingga akhirnya rumah-rumah itu terangkat terbang. Dan akhirnya planet kita akan benar-benar hancur berkeping-keping. Karena itu, untuk bisa menghancurkan bumi, kau tidak perlu menunggu pertarungan antara 2 raksasa. Kau hanya perlu mematikan gravitasi. Inilah Arnold. Terakhir kali dia dibiarkan ada di luar angkasa tanpa pakaian pelindung dan sepertinya dia tidak suka di sini. Ayo kembalikan dia ke bumi. Atau lebih tepatnya, ke dalam lautan. Kau sangat beruntung. Ternyata kau berada di dalam paus sperma. Tapi, kenapa kau beruntung? Kau sudah menyelinap melewati gigi paus sperma. Setiap gigi memiliki berat 1 kilogram dan dapat menghancurkan tulangmu dengan mudah. Memang cukup gelap di sini. Tapi dari mana asal cahaya dalam paus sperma ini? Ada banyak air di sekitarmu, ikan dan plankton. Sepertinya IQ dari semua makhluk ini lebih tinggi darimu. Sekarang kau punya 2 jalan keluar dari sini. Tenggorokan paus sperma hanya berdiameter 20 cm. Jadi kau tidak akan mungkin bisa masuk ke perut tanpa bantuan kami. Hidupmu berakhir di sini. Asam klorida di dalam perut ikan paus sperma sangat terkonsentrasi. Kau akan dapatkan luka bakar kimiawi dan mati dengan menyakitkan karena syok. Jalan keluar kedua lebih mungkin dilakukan. Sekarang paus sperma mulai membuang kelebihan air. Semua yang tidak bisa dimakan dan jika beruntung kau juga. Paus berenang di kedalaman 200 meter, tapi penakut kecil yang tidak siap seperti dirimu hanya bisa berada di kedalaman maksimum 20 meter tanpa perlengkapan. Tapi apa ini? Apa kau melihat asap?
Dari mana tepatnya asal asap di dalam paus sperma? Arnold, apa kau seperti anak laki-laki sejati? Baiklah, namun pastinya kau tidak akan tenggelam di dalam air. Hei Arnold, sedang mandi ya? Bayangkan jika ada gelombang menerjangmu bukan di kamar mandi, tapi di laut. Laut Hitam sebenarnya seperti sebuah bak mandi besar. Luasnya hanya seukuran 340.000 mil kubik. Dibutuhkan sekitar 243 juta tahun untuk mengisinya. Pergerakan lempeng tektonik yang tiba-tiba bisa menimbulkan gelombang. Dasar laut menjadi naik beberapa meter, sehingga menciptakan gelombang tsunami yang mematikan. Kita sekarang berada di Portugal. Gelombang tertinggi di dunia terbentuk di sini. Mirip seekor cheetah tapi di dunia gelombang. Karena kecepatannya sudah mencapai 60 mil per jam. Seorang peselancar Hawaii berselancar di atas gelombang setinggi 79 kaki di sini. Karena itu dia masuk ke dalam Guinness Book of Record. Pernahkah kau mendengar tentang gelombang pembunuh? Ini adalah gelombang tunggal setinggi sekitar 80 hingga 100 kaki yang tidak dapat dilihat bahkan dari kapal. Gelombang ini bisa muncul tiba-tiba dan tidak terlihat. Oleh karena itu, sangat sedikit waktu untuk menyelamatkan awak kapal. Gelombang pembunuh dapat menenggelamkan kapal hanya dalam satu hantaman. Bahkan Conor McGregor akan iri dengan hantaman seperti itu. Gelombang terbesar yang pernah tercatat terbentuk pada tahun 1958 di Teluk Lituya di Alaska. Gelombang mencapai ketinggian 100 kaki dan menutupi pegunungan yang mendekati teluk. Akibatnya, semua vegetasi hingga ketinggian 1.700 kaki di atas permukaan laut hancur. Dan ini adalah ketinggian yang sama dengan 5,5 patung Liberty. Di pantai, alam akan mengisyaratkan akan datangnya tsunami. Hewan merasakan bencana datang dan mulai buru-buru ke suatu tempat atau berperilaku aneh. Burung membentuk kawanan dan terbang menjauh. Jika di darat, naik mobil, naik sepeda, lari. Minta bantuan King Kong untuk memberikanmu tumpangan. Disarankan untuk mencapai ketinggian 120 kaki di atas permukaan laut. Arnold, lebih baik kau pergi ke lantai teratas gedung Empire State. Ketinggian gedung pencakar langit tersebut adalah 102 lantai atau 922 kaki. Lift akan naik dengan kecepatan 700 kaki per menit. Jadi, kau masih punya waktu. Oh, iya, itu kalau memang mungkin. Jangan berteriak di bawah air, karena kau akan tersedak. Jaga dirimu untuk tetap sadar dengan cara apapun. Mencoba menemukan Megalodon, hiu prasejarah raksasa. Memiliki panjang 50 kaki dan berat 88.000 pon. Dia terlihat seperti ibumu Arnold, hanya sedikit lebih kecil. Untuk bisa menemukan Megalodon, Arnold harus terjun jauh ke titik terendah di bumi, yaitu Palung Mariana. Arnold, coba perhatikan tanda di kedalaman 558 kaki ini. Justru pada kedalaman inilah manusia akan diratakan oleh tekanan air. Mari persiapkan dirimu dengan baik. Diam. Dan pintu ini benar-benar tidak bisa menahan keduanya. Mari kita pelajari. Sinar matahari hanya menembus hingga kedalaman sekitar 0,6 mil. Arnold, lihat! Ini adalah mata air hidrotermal yang disebut Black Smokers. Itu mengeluarkan air dengan suhu 842 derajat Fahrenheit. Di bagian paling bawah Palung Mariana, suhunya sekitar 39,2 derajat. Karena sumber panas tersebut. Nah, sampailah kita di bagian bawah. Tekanannya di sini 108,6 megapascal. Ini 1.000 kali lebih besar dari yang di permukaan. Tepatnya 1,7 ton tekanan per sentimeter persegi. Jika kau tidak memiliki kapal selam, kau akan diratakan setebal aluminium foil. Sepertinya di sini tidak ada Megalodon. Karena tekanan tinggi, semua yang ada di kedalaman ini berubah menjadi lendir kental. Jadi, rumahmu di sini. Ayo naik. Seperti yang kau lihat, tidak ada Megalodon, putri duyung, atau makhluk ajaib lainnya di Palung Mariana. Itu semua hanya dongeng. Kau tahu Arnold, aku salah. Ibumu tidak mirip dengan Megalodon, tapi lebih seperti iblis Cthulhu. Arnie, bangun! Tornado raksasa sedang menuju ke rumahmu. Cepat lari ke jalan. Kau harus keluar ke tempat terbuka. Bagus sekali. Tentu saja agar kau benar-benar bisa selamat, ada baiknya kau bisa bersembunyi di ruang bawah tanah rumahmu. Tapi tentunya akan lebih menarik bagiku dan penonton untuk melihat apa yang akan terjadi jika kau ada di dalam tornado. Siap? Dan masuk. Apa isinya, Arnie?
Lebar corong tornado terbesar bisa mencapai 1.500 meter. Kau akan berada di sana saat berputar. Setiap tahun di Amerika Serikat sekitar 1.000 tornado terbentuk. Dan hanya sedikit di antaranya yang benar-benar raksasa. Kau beruntung lagi, Arnie. Sekarang kau ada di salah satunya. Kurasa sekarang waktu yang tepat untuk membahas tekanan rendah dan pelepasan oksigen. Tekanan atmosfer di dalam tornado sangat rendah, sehingga paru-parumu tidak dapat mengambil cukup oksigen dari udara. Dan setelah beberapa menit, kau akan pingsan dan mati lemas. Akhirnya, aku benar-benar lelah mendengar teriakanmu. Udara yang rendah oksigen setara dengan mendaki Gunung Everest tanpa tangki oksigen. Wisata gunung jelas tidak cocok untukmu, Arnie. Tapi daripada kau mati dalam tornado karena kekurangan oksigen, mungkin sebaiknya kau halau dulu ember dari tabrakan dengan benda lain yang terseret bersamamu. Kau tahu, pohon terbang, hewan, mobil, atap rumah, dan bahkan seluruh rumah. Segala sesuatu yang ada di jalur tornado super kuat akan segera ditarik dan diputar dengan kecepatan hingga 500 km per jam. Dan bahkan jika kau berhayal dengan keajaiban, kau bisa menghindari bertabrakan dengan semua puing ini. Dan jika tangki oksigenmu itu penuh dan kau bisa bertahan di dalam tornado, tolong untuk ingatlah. Kalau tornado akan berakhir cepat atau lambat, maka tornado akan melepaskanmu. Dan kau akan jatuh dari ketinggian yang cukup tinggi, kembali ke tanah yang padat. Dan kau pasti tidak akan bisa bertahan, Arnie. Oke, aku akan menyelamatkanmu lagi. Kenapa aku mau melakukannya? Jangan berterima kasih. Sekarang Elon Musk meluncurkan roket baru ke luar angkasa. Dan luar angkasa membalas meluncurkan meteor ke Elon Musk. Arnold, santai. Kau bahkan tidak tahu apa itu meteor, kan? Meteor adalah benda luar angkasa besar yang berasal dari jagat raya. Beratnya berkisar dari beberapa gram sampai ribuan ton. Dan jangan takut, hanya ada satu kasus meteor menghantam orang dalam sejarah pada 1954. Itu pun hanya mengenai kakinya saja. Tampaknya ada yang jadi relawan untuk menyelamatkan planet ini. Dan dia dipenuhi dengan antusiasme. Tampaknya episode ini akan jadi yang paling singkat dan punya akhir bahagia. Tidak, lupakan saja. Sama seperti biasa. Tampaknya planet kita akan hancur. Atau mungkin akan ada penyelamat lain. Mungkinkah dia Arnold? Sempurna, kami akan pilih pakaian untukmu. Jadi, yang ini bukan. Jelas bukan yang ini. Tidak, bukan yang itu. Nah, ini dia. Ini yang kau butuhkan. Walau kita tidak bisa meniru apa yang dilakukan proyek DART dari SpaceX. Rencananya pada tahun 2022, pesawat luar angkasa berbobot 500 kg akan ditabrakkan ke asteroid bernama Didymos pada kecepatan 6 km per detik. Ternyata autopilot belum dipasang. Jadi kau harus menerbangkannya secara manual dan menjadi pahlawan. Oh wow, Arnold, kau selamat? Hampir seperti semua bentuk kehidupan terendah, seperti mikroba. Tapi kini ada masalah kecil dengan air. Setelah meteor berdiameter 100 km menabrak bumi, gelombang kejutnya menghancurkan hampir semua kehidupan dalam radius 100.000 km persegi. Ada pelepasan belerang yang sangat banyak, dan abu serta debu dari semua kehancuran ini naik ke atmosfer lapisan atas dan menghalangi sinar matahari menembus. Kau pasti lapar. Untunglah kau menyimpan makanan luar angkasa di dalam roket. Tak ada makanan. Ini mengerikan karena tak ada makanan tersisa di bumi. Untunglah kau pakai baju luar angkasa karena suhu di luar minus 50 derajat Celcius dan kau tidak mau berjalan terlalu lama di luar sini. Awas! Aku lupa memberitahu bahwa kecoa juga selamat dan mereka bermutasi sedikit lebih besar. Sebaiknya kau lari menuju tanpa batas dan lebih lagi. Arnold, bagaimana kau bisa menempatkan dirimu dalam keadaan seperti itu ya? Berpakaianlah Arnie, karena dengan tubuh sepertimu, kita bisa kehilangan seluruh penonton wanita kita. Mencari kemiripan antara kau dan Schwarzenegger hanya ada satu, setidaknya yaitu namamu. Kau harus mulai berolahraga jika ingin punya tubuh sepertinya. Dan juga tinggalkan diet biasamu itu. Atau mungkin kau punya alternatif yang lain, Arnold? Arnold, apa kau serius? Steroid? Pertama, itu adalah ilegal. Dan kedua, dan aku ulangi lagi, itu ilegal.
Otot yang terdiri dari senyawa protein dibangun karena adanya robekan mikro yang dipulihkan dalam beberapa hari dan membuat otot lebih kuat dan lebih besar. Steroid itu adalah zat yang begitu berada di dalam tubuh, diubah menjadi hormon yang menggandakan proses pemulihan, sekaligus meningkatkan volume otot secara drastis. Setelah mengonsumsi banyak testosteron, proses irreversibel dimulai di dalam tubuh. Akan terjadi peningkatan jerawat, penurunan ukuran testis, dan menjadi agresif tanpa alasan. Walaupun aku kan tahu penyebabnya dan kenapa. Jangan khawatir Arnold, setidaknya kau akan punya sesuatu yang besar. Sepertinya wannabe treatment ini dibuat hanya untuk orang malas seperti dirimu. Faktanya, menggunakan steroid berarti kau tidak perlu berolahraga untuk menambah berat badan. Tentu saja, mengonsumsi begitu banyak testosteron akan meningkatkan libidomu. Kau akan menginginkan lebih banyak perhatian fisik. Hei, Arnold, ayolah, itu sudah berlebihan. Jadi, kau memutuskan untuk mengunggah fotomu ke aplikasi Kencan? Selamat, kau mendapat kecocokan. Dilihat dari foto-fotonya, kalian punya banyak kesamaan. Bagaimana kau akan beri kejutan saat Kencan pertama? Bagus, Arnold. Kalian berdua pasti diciptakan untuk bersama. Selamat pagi, Arnold. Sepertinya kau tidak bangun sendirian. Apa? Kenapa kau ketakutan, Arnold? Aku lupa memberitahu, testosteron mempengaruhi wanita dengan cara yang sangat istimewa. Mereka ditumbuhi rambut wajah seperti laki-laki dan suaranya jadi lebih dalam dan lebih kasar. Tapi jangan terburu-buru seperti itu. Itu berbahaya karena jantungmu tidak sebaik dulu lagi. Sekarang kau bisa dengan mudah terkena serangan jantung. Tapi yang terburuk adalah bahkan melepaskan testosteron sepenuhnya tidak akan menghilangkan konsekuensinya. Kau akan menjadi gemuk dan mental tidak stabil. Ya Arnold, pada akhirnya situasinya bahkan lebih buruk daripada saat kau memulainya. Iya Arnie, itu semua milikmu. Tapi dengan satu syarat, kau harus makan semuanya. Agar eksperimen berhasil, pilih produk yang tepat. Kue, coklat, dan daging. Setelah makan dalam jumlah yang banyak, kau akan mulai merasa sedikit mengantuk. Mimpi indah Arnold. Yang benar adalah kemungkinan besar kau akan terbangun di tengah malam karena sakit perut yang parah. Lapisan perutmu merenggang dan mengembang. Selamat pagi Arnold, kami membuatkan sarapan untukmu. Semakin banyak kau makan, semakin sulit kau untuk bergerak. Dan akibatnya kau tidak bisa membakar banyak kalori. Sayang sekali tidak ada roda di kursimu, iya kan Arnie? Setelah beberapa bulan kau akan menjadi besar dan gendut. Nenekmu akan bangga padamu. Apa? Apa jantungmu sakit? Apa kau merasa sesak napas? Ini benar-benar normal. Tekanan darah tinggi dan penyakit jantung sangat biasa terjadi pada obesitas. Beristirahatlah Arnold, tampillah online, carilah subscriber. Apa? Apa mereka menyebutmu gendut jorok di komentar? Kasihan sekali. Banyak orang gemuk mengalami depresi. Jangan sedih, kau bisa menjadi super bintang pegulat sumo. Olahraga akan menyelamatkanmu. Inilah penghukum kue dan juga penghancur elevator. Yusako Fatowaso. Apa kau siap? Ayo bertarung. Arnold, Arnold, Arnold. Kenapa kau gemetar seperti itu? Apa karena amarah? Sepertinya aku mengerti. Perut besarmu mulai menekan paru-paru dan kau tidak bisa bernapas. Arnold, tidak, jangan mati. Bagaimana dengan sisa donat kecilnya? Kau mau kemana, Arnold? Kau ingin melakukan perjalanan ke pusat bumi lagi? Aku yakin kita bisa memakai ini untuk topik hari ini. Ayo kita lihat seberapa banyak bobotnya bisa naik. Sederhananya, untuk naik beberapa pon, kita harus terus meningkatkan jumlah kalori yang kita makan. Dengan bobot kita dan juga daya hidup yang malas, cukup dengan makan 6 batang Snickers sehari untuk mulai menaikkan bobot kita. Saat kita mencapai 300 kg, jatah Snickernya harus 14 batang dalam sehari. Dan saat kita akan mencapai 2.000 kilogram, kita harus makan, dan makan lagi. Sampai kita makan 17.000 kalori makanan sehari. Tidak ada orang yang bisa mencapai seberat ini.
2000 kilogram akan menghancurkan tubuh kita. Lemak akan menghimpit organ tubuh dan pembuluh darah. Kita akan mulai untuk sesak napas. Tulang terkuat kita, yang 4 kali lebih kuat daripada beton, akan patah jika kita mencoba untuk berdiri. Dengan bobot ini, kita hanya bisa hidup beberapa detik saja, sampai lemak mencekik kita sepenuhnya. Jadi, ayo sedot sedikit lemaknya. Tampaknya kau harus segera meminjam bra milik ibumu. Makin banyak lemak dalam tubuh orang, akan makin intensif hormon wanita diproduksi. Dadamu akan membesar, suaramu jadi meninggi, dan teman kecilmu itu tidak lagi bangun saat pagi hari untuk menyambut hari yang baru. Ini sungguh kejutan. Tampaknya Lolita 97 punya suami yang sangat pencemburu. Jangan berbaring dan mencoba menurunkan bobotmu. Ada cukup lemak di tubuhmu untuk duduk dalam lemari tanpa makanan selama 3 tahun. Kita hanya butuh mengunyah vitamin dan minum air. Lupakan saja. Adakah yang lebih indah dari jalan-jalan musim panas di taman? Kita tidak bisa memilih takdir kita. Itu sudah ditentukan. Arnold, awas! Wow, sepertinya ada yang menumpahkan limbah radioaktif di sini. Hei Arnold, sekarang kau bisa menjadi superhero. Apakah kau tahu kalau Wolverine Marvel awalnya disebut Benjerman? Jadi dalam kasus ini, kau adalah Beef Skunk Packerman. Keren! Ini pertama kalinya dalam sejarah ketika seorang superhero memiliki 3 kekuatan super. Tapi kau bukan satu-satunya yang punya kekuatan super, Arnie. Misalnya, Master Pedang dari Jepang, Isao Machi, mampu membelah peluru yang melaju dengan kecepatan 320 km per jam. Slavia Pajkic dari Serbia benar-benar kuat untuk menahan 20.000 volt listrik. Dan dia juga bisa memasak makanan dengan mengalirkan arus listrik ke seluruh tubuhnya. Sedangkan Wim Hof dari Belanda mampu bertahan di bawah suhu 0 selama berjam-jam. Dan bahkan mendaki gunung Everest hanya dengan memakai celana dalam. Bagaimana denganmu, Arnold? Wow, selamat ya. Aku melihatmu telah mendapat kemampuan untuk memalu paku dengan tengkorakmu, membangun bendungan, dan bahkan mengembangbiakan kutu super di tubuhmu sendiri. Tapi serius, jika kau pikir kekuatan supermu itu menggelikan, coba periksa Doc Welder DC Comics yang kekuatannya adalah mengelas anjing ke musuh-musuhnya. Dan Zeitgeist dari X-Men setelah pesta minum sepanjang malam menyadari bahwa dia punya kemampuan untuk memuntahkan asam. Tahukah kau bahwa kekayaan bersih Batman adalah 98 miliar dolar? Tampaknya menjadi superhero bisa menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Dan salinan pertama buku komik Superman dijual di pelelangan seharga 3,5 juta dolar. Dan bila dilihat dari jumlah permintaan di Google, Spider-Man sekarang lebih populer daripada Presiden Amerika Serikat. Arnold, aku paham ini pastinya keren, tapi tetap saja tugas utama seorang pahlawan super bukanlah untuk menikmati kesenangan, tapi untuk berjuang demi kebaikan. Hai teman-teman, dunia dalam bahaya. Dunia hancur tanpa kalian. Oke, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Sekarang, bayangkan jika kau punya 2 kepala, kau akan jauh lebih populer. Hidupmu akan jauh lebih menarik. Kau akan lebih cerdas dan akhirnya bisa belajar cara naik sepeda yang normal. Lihat, ini pria yang ada di pelang itu. Dia adalah si pemandu sirkus. Astaga, apakah singa itu baru saja menelan pria berkepala 2? Ternyata tidak. Sepertinya kepalanya baik-baik saja. Tapi apa yang terjadi sekarang? Apa pertunjukan besar musim ini akan dibatalkan? Hei, sepertinya si manajer melihatmu dan ingin kau ikut serta. Tapi hanya jika kau setuju 2 kepala ini dijahit ke tubuhmu. Bukankah itu yang selalu kau impikan, Arnold? Sebenarnya itu cocok untukmu, Arnold. Sekarang saatnya melatih peranmu. Semoga kau tidak mengacaukan dan mempermalukan kepala-kepala ini. Kau harus bermain jagal sambil mengendarai sepeda roda 1 di atas papan melewati lingkaran berapi. Ya, mereka sepertinya tidak suka kau bertindak bodoh, Arnie. Cobalah untuk tidak mengganggu para profesional yang mengatur tubuhmu. Di sini kau hanya diminta untuk tidak merusak penampilan.
Acara pembukaan besar, seluruh mata tertuju ke arahmu Arnold. Hari ini kau bagian utama pertunjukan ini. Semoga berhasil kawan, kau hebat. Hanya tinggal sedikit lagi dan apakah itu Tagaya di sana? Dia datang untuk melihatmu? Tidak, jangan teralihkan. Jangan sekarang Arnold. Dasar bodoh. Dengan coba menjadi gentleman, kau justru mempermalukan diri sendiri dan Trull bersaudara. Itu kegagalan terbesar yang pernah dialami oleh sirkus ini. Psst, Arnold. Arnold, bangun! Kau membuat mereka sangat marah hingga ingin menyingkirkanmu. Kau tahu kau tidak bisa lari dari mereka kan? Meskipun kau sangat ceroboh hingga sepertinya kau berhasil. Hampir berhasil.